Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali di Neutrology Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali bersama teman sekaligus rekan saya, Eugene Doyle, pembawa acara Solidarity.nz. Eugene, selamat datang kembali. Eugene, welcome back. It's my juice de Basco-wing. Great having you, and we want to actually discuss. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Kita ingin membahas topik yang sangat menyedihkan, yaitu genosida di Gaza. Baru-baru ini terjadi peristiwa di mana armada Samud berusaha menuju Gaza, tapi kemudian mereka diculik di laut lepas, tepat di luar perairan Yunani. Semua aktivis itu, kalau tidak salah sekitar 170 orang, dibunuh. Tapi nanti Anda yang akan menjelaskan detailnya. Mereka ditangkap, dipukuli, dan sebagainya. Semua awis call ithari an international puceli maritamia. Gaza anigin luis me everything. Lachne. Or four. And you wrote several articles about this, and I just want to say this at the beginning. Everybody. Saya mau bilang ini di awal dulu. Teman-teman, Eugene punya halaman yang luar biasa, tempat kalian bisa menemukan artikel ini. Kamu menulis beberapa artikel, dan yang terbaru keluar hari ini, judulnya, apakah Perdana Menteri Selandia Baru saja melakukan pengkhianatan dengan mengabaikan serangan teroris terhadap warganya sendiri? Di situ ada warga Selandia Baru, dan kamu sendiri tentu juga warga Selandia Baru. Bisa kamu jelaskan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sih Mason Brewer? It's important mengenai major priority. Going down and your perspective on it. Sure. Well, okay, just so the global Baik, jadi Global Samud Flotilla ini adalah sebuah gerakan internasional. Ada, setidaknya 60 negara yang terlibat, dan lebih dari 60 kapal ikut serta. Tujuan mereka, benar-benar pahlawan di zaman kita, adalah berlayar menuju Gaza untuk membuka koridor kemanusiaan, membawa bantuan dan dukungan bagi rakyat Palestina yang terkepung dan sedang mengalami genosida yang mengerikan ini. Itulah misi mereka. Mereka sedang menuju Gaza, dan mereka tahu bahwa ada titik tertentu pasukan Israel akan mencegat mereka. Tapi mereka benar-benar terkejut ketika 1.000 kilometer dari daratan di perairan internasional. Dan saya mendorong orang untuk melihat hal-hal seperti Konvensi Perserikatan Bangsa tentang hukum laut dan sebagainya. like the United Nations Convention on the Law of the Sea, etc. It was an absolute act of piracy. You had this Itu benar-benar tindakan pembajakan. Dia melakukan serangan besar terhadap armada perdamaian itu. Jadi, dia mengerahkan sekitar 4 kapal perang, 1 kapal penjara, pesawat, drone, dan semua pasukan Israel yang menyerbu kapal-kapal itu pada malam tanggal 29 April. Lebih dari 20 kapal berhasil dicegat dan dinaiki, sementara yang lain berhasil lolos. Tapi yang benar-benar luar biasa adalah apa yang terjadi setelahnya. Mereka menyerbu naik ke kapal, menurunkan para aktivis, memindahkan mereka ke kapal Tara. Dan yang paling mengejutkan, mereka kemudian merusak kapal-kapal dari armada perdamaian yang berhasil mereka kuasai. Jadi mereka merobek layar, memotong saluran bahan bakar, menghancurkan semua peralatan navigasi dan komunikasi, lalu mencuri banyak barang, seperti yang biasanya dilakukan oleh pihak Israel. Setelah itu, mereka membawa para aktivis yang ada di kapal penjara itu. Kapal itu punya 4 kontainer besar yang dipakai sebagai sel tahanan, tapi karena jumlah tahanannya terlalu banyak, sekitar sepertiganya malah ditempatkan di geladak. Selama 3 hari berikutnya, puluhan orang dipukuli habis-habisan. Kalau kamu lihat gambar-gambar di situs saya, beberapa pemukulan itu benar-benar brutal. Orang yang di sana, Jay O'Connor, dia orang Selandia Baru, dan seperti yang bisa kamu lihat, dia ditendang di kepala. Dia ditendang dengan brutal di bagian rusuk dan ginjal, dan semua itu benar-benar kejam. Ini tahu kan, ini jelas-jelas serangan teroris. Dan yang menurut saya menarik, Perdana Menteri kita, pria botak di sebelah kanan itu, Christopher Luxon, sama sekali tidak melakukan apa-apa. Luar biasa sekali. Bayangkan saja, ini serangan teroris paling serius terhadap warga Selandia Baru sejak pengeboman kapal Rainbow Warrior oleh Prancis tahun 1985 di pelabuhan Auckland. Dan Perdana Menteri kita tidak berbuat apa-apa. Pemerintah kita terhadap warga Selandia Baru ini, ketika mereka diturunkan di kereta,
setelah pihak Israel selesai dengan mereka, pemerintah Selandia Baru malah bilang mereka harus mengurus diri sendiri. The New Zealand government told them they had to fend for themselves. All the government did was they put out a press release. Yang dilakukan pemerintah cuma mengeluarkan siaran pers yang bilang kalau keselamatan warga Selandia Baru itu sangat penting. Tapi setelah saya bicara langsung dengan para aktivis Samud, ternyata pemerintah sama sekali nggak berbuat apa-apa. Orang-orang ini datang, sebagian bahkan hampir nggak punya pakaian, karena mereka diseret dari tempat tidur di tengah malam. Mereka nggak punya uang, nggak punya ponsel. Dan kalau bukan karena kebaikan orang-orang asing, keadaan mereka pasti jauh lebih parah. Karena pemerintah kita meninggalkan mereka begitu saja. Saya cuma berpikir, hal itu sendiri sudah merupakan kisah yang luar biasa. Karena kita jadi bertanya-tanya, kok bisa ya hal seperti ini terjadi? Because you think, how can this be? It is. Even if Eugene, like Betul. also so glad that you're Eugene, covering this saya juga senang sekali kamu mengikuti hal ini dengan begitu dekat, karena ini menunjukkan bagaimana genosida itu sebenarnya berjalan. Kita sering dibuat percaya bahwa genosida itu adalah perbuatan Israel. Atau mungkin ya, Pak Netanyahu, 2 atau 3 orang yang benar-benar jahat, kan? Dan kalau bukan karena mereka, kita akan hidup di surga di bumi. Tidak begitu. Genosida ini adalah proyek peradaban yang disengaja, yang dilakukan oleh apa yang kita sebut sebagai barat kolektif atau barat politik. Dan cara kerjanya adalah, semua pemerintahan kita bersekongkol dengan orang-orang yang menarik pelatuknya. Kita yang memberi mereka pelatuknya, kita yang memberi senjatanya, kita yang memberi segalanya, termasuk dukungan politik. Dan ketika ada seseorang yang mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikannya, kita bersama-sama memastikan hal itu tidak pernah terjadi. collectively make sure it never happens. And the Sumut Flotilla is of course a citizen initiative. Dan armada Samud itu tentu saja adalah inisiatif warga yang tanpa kekerasan. Dan sekarang kita melihat bahkan sampai ke Selandia Baru, pemerintah Selandia Baru seolah memberi lampu hijau untuk pembongkaran ini lewat sikap diam mereka. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa layanan diplomatik dari negara barat manapun tidak akan secara otomatis turun tangan. Mereka seharusnya berusaha memberikan bantuan konsuler, karena memang itu tujuannya. Konsulat Selandia Baru dan juga kedutaan mereka di Athena, tempat kejadian ini berlangsung, seharusnya sangat waspada dan segera mengambil tindakan. Kalau mereka tidak melakukannya, saya hanya bisa membayangkan bahwa sudah ada instruksi untuk tidak bertindak, padahal itu sebenarnya tugas mereka. You're absolutely right, because the Samud Flotilla. Kamu benar sekali, karena armada Samud, waktu mereka dicegat, posisinya tepat di luar perairan teritorial Yunani. Jadi mereka sebenarnya berada di perairan internasional. Mereka sempat mengirim sinyal SOS ke Angkatan Laut Yunani, tapi diabaikan. Jadi sangat jelas bahwa pihak Yunani, yang punya pemerintahan yang buruk sekali, berkoordinasi dengan pihak Israel. Dan faktanya, ketika orang-orang dari kapal Samud dipindahkan oleh Israel ke kapal Yunani untuk dibawa ke Kreta, Angkatan Laut Yunani memperlakukan mereka seperti penjahat. Senjata diarahkan ke mereka. Mereka dimasukkan ke dalam bus dan tidak diizinkan turun. Ada beberapa orang yang seharusnya segera dibawa ke rumah sakit karena luka parah akibat pemukulan yang mereka alami. Tapi semuanya berjalan sangat lambat. Kalau bukan karena bantuan para aktivis Yunani di Pulau Kreta, situasinya pasti jauh lebih buruk. Jadi, ya, kamu benar sekali, Pascal. The sign genocide in and Croatian collective negara barat. Dan dengan rasmelu yang sangat is a Gurkha, is Algama. And to my enormous shame, my country is one of them. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hei, sebentar aja ya, jeda singkat, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun sekarang sudah bisa kembali, hal seperti itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Jadi bagaimana perkembangan situasinya sekarang? Maksud saya, 2 orang terakhir itu, kalau tidak salah, diculik ke Israel, kan? Mereka dibawa secara ilegal ke Israel, lalu dijadikan semacam tontonan pengadilan. Dan seperti yang kita tahu, sebagian besar orang lainnya dipermalukan di Yunani, di mana Israel entah bagaimana berhasil meminta otoritas Yunani
untuk mempermalukan mereka dan memperlakukan mereka dengan buruk, seperti yang tadi kamu jelaskan. Tapi dua orang itu, dua pemimpinnya, mereka diculik langsung ke Israel. Sekarang posisi kita di mana? Di mana orang-orang yang ikut dalam armada Samud itu? Every green phrase score. How are they doing? Right. Well, fortunately, the two who Benar. kidnapped Syukurlah, taken dua orang yang diculik dan dibawa ke Israel sekarang sudah dibebaskan. Jadi, itu kabar baik. Dan saya harus bilang, kalau dibandingkan dengan perlakuan yang menyedihkan dan memalukan dari pemerintah Selandia Baru terhadap warga kita, setidaknya pemerintah Turki menyiapkan pesawat, menyediakan makanan, pakaian, bantuan medis, konseling, dan dukungan bagi orang-orang yang telah disiksa dan mengalami hal-hal mengerikan. Saya kasih contoh tentang apa yang dilakukan oleh pihak Israel. I'll give you an example what the Israelis did. They did things like Mereka melakukan hal-hal seperti ini. Untuk orang-orang di dek, saat malam terasa dingin, mereka membanjiri dek dengan air laut, supaya orang-orang itu nggak bisa tidur. Mereka berada di dalam kontainer pengiriman. Mereka menyalakan granat kejut, memaksa orang-orang berbaris, lalu menempatkan mereka dalam posisi yang menyiksa. Setelah itu, mereka menarik seseorang dan memukulinya habis-habisan. Ini kamu tahu adalah tentara Israel, pasukan pendudukan Israel yang menjijikkan itu. Dan para pemimpin bilang, "Jeish temanan sekolah." are our friends and allies. Obviously not. And what we are seeing here is Jelas how tidak. Western governments are Dan now yang kita lihat sekarang juga menunjukkan bagaimana pemerintah Barat mulai menggunakan kekuatan yang sebelumnya sudah dilepaskan terhadap para migran, kan? Lalu bagaimana mereka memperlakukan rakyatnya sendiri, warga Eropa, warga Selandia Baru, dan warga Australia. Bukan berarti itu membuat perbedaan. Semua orang seharusnya diperlakukan dengan martabat dan setara, entah mereka orang Eropa atau bukan, orang Afrika Utara atau bukan, orang Palestina atau bukan. Tapi yang terlihat sekarang, kita sudah sampai di titik di mana kekaisaran yang melakukan genosida ini mulai menggunakan senjata genosida terhadap rakyatnya sendiri. Dan metode-metodenya perlahan mulai diarahkan ke dalam. Dan ini jelas merupakan peningkatan dari apa yang terjadi sebelumnya. Sekitar setengah tahun lalu, atau mungkin hampir setahun lalu, ketika armada Zimut terakhir mencoba mencapai Gaza, mereka dicegat di Laut Lepas, jauh lebih dekat ke Gaza. Waktu itu mereka melakukan hal yang mirip, meskipun tidak seburuk yang terjadi kali ini. Sebenarnya, waktu mereka mencegat dulu, mereka berusaha menyiarkan semuanya di televisi, sambil bilang, "Lihat, kami memberi Greta Thunberg sebuah sandwich." Seolah-olah mau menunjukkan, kami ini IDF, kami pihak yang baik, kami memberi orang sandwich. Mereka bahkan menyebutnya armada selfie atau semacam itu. Tapi kali ini tampaknya mereka mengubah strategi menjadi kekerasan, ya, tidak sampai mengeksekusi orang di tempat, tapi tetap saja menjadi brutal dan memukuli. Menurut kamu bagaimana soal itu? Ya, begini. Tadi kamu menyinggung soal bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat, apapun agamanya, warna kulitnya, atau apapun itu. Dan yang ditekankan oleh orang-orang dari armada Sumut, terutama warga Selandia Baru yang saya ajak bicara, adalah bahwa apa yang mereka alami memang sangat mengerikan. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang harus dialami rakyat Palestina, terutama ribuan orang di sana. Saya sendiri sudah membuat beberapa liputan tentang sistem penjara Israel, dan ada organisasi luar biasa seperti B'Tselem di Israel yang sudah membahas hal ini, dengan laporan-laporan seperti Welcome to Hell, tentang jaringan kamp penyiksaan Israel di seluruh negeri itu. Camps throughout Israel, so the Samud people are fully aware that what they went through is small compared to the suffering of the prisoners, and you may as well call them hostages inside the Israeli prison system. Yes, and I think one of the things that really got me was the fact that, and I think it's useful to talk about our citizens, so it helped people focus their minds that they've had it almost normalized, this mistreatment of the Palestinian people. And as you said, it's quite interesting when it starts coming, when our citizens start to be treated.
in that way. And I think the Prime Minister of New Zealand and other Saya pikir Perdana Menteri Selandia Baru dan para pemimpin lain seperti Anthony Albanese dari Australia telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dengan diam-diam mengabaikan perlakuan buruk terhadap warga negaranya sendiri. Karena itu berarti para individu pemberani di kapal flotila Sumud, ketika mereka berlayar lagi, dan mereka pasti akan berdiri melawan fasisme. Mereka akan terus melanjutkan pelayaran mereka. Dan tindakan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, serta negara-negara lain yang memilih diam saat warga mereka diperlakukan semena-mena, justru membuat orang-orang ini berada dalam bahaya yang lebih besar. Mungkin jauh lebih besar, karena pihak Israel akan menangkap pesan bahwa mereka bisa bertindak tanpa konsekuensi. got the message that they can act with impunity. Yeah, but again, it's like I don't think anyone needs to send that. Ya, message tapi to sekali Israel. lagi, I mean, they maksud could saya, just do it. They make saya it rasa nggak ada yang bad perlu that mengirim Israel pesan does seperti this itu ke without Israel. coordinating with Mereka the memang US, sudah melakukannya. without coordinating Saya nggak bisa with bayangkan the Israel melakukan hal ini tanpa berkoordinasi dengan Yunani, tanpa berkoordinasi dengan siapa lagi ya, dengan Siprus. Pasti ada informasi bahwa kapal-kapal itu pergi ke sana dan melakukan hal ini. Dan lagi, mereka menurunkan orang-orang itu di Yunani, kan? Ya, ada informasi di dalam Uni Eropa, dan Uni Eropa punya patroli bersama, kan, untuk menghadapi imigran dari Afrika Utara. Mereka berpatroli di laut. Jadi ini dilakukan dengan sepengetahuan dan koordinasi penjaga pantai, semacam penjaga pantai zona Schengen milik Uni Eropa. Saya sebenarnya nggak tahu nama lembaganya apa, tapi kalau tidak, nggak mungkin ada 3 atau 4 kapal militer dan 1 kapal penjara bisa begitu saja berlayar di sana. Military boats and a prison ship just float in there. I mean, just for 1 second, if Iran tried. Maksud saya begini, coba bayangkan sebentar saja, kalau Iran mencoba mengirim 4 kapal militer ke Laut Tengah, apa yang bakal terjadi? Tentu saja mereka tahu soal ini. Sudah pasti NATO dan pihak yang mengontrol wilayah laut itu harus diberitahu. Jadi, yang sekarang kita tahu dengan pasti, 100%, adalah bahwa serangan terhadap armada Sumud itu sudah mendapat lampu hijau dari pihak Eropa. Mereka bilang silakan, lakukan saja, habisi mereka. Ini benar-benar mengerikan, karena pada dasarnya itu seperti menyerang warga kita sendiri. Bagaimanapun juga, ketika mereka kembali, kita akan pastikan mereka menderita sedikit lebih lama. Karena anak-anak kecil yang nakal harus belajar siapa yang berkuasa. Dan bosnya itu ya, duduk di Tel Aviv, kan? I think these leaders are doing something extremely. Saya rasa para pemimpin ini sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, karena yang mereka lakukan itu seolah-olah menyiratkan bahwa ada 2 lapisan warga negara. Ada satu kelompok yang patuh, puas, dan tidak terlibat dalam politik. Lalu ada kelompok lain yang mendukung pemerintah dalam hal Israel, serangan ke Iran, dan semua hal semacam itu. Tapi, kalau kamu seorang warga negara yang punya pandangan berbeda, yang lantang mengkritik, tiba-tiba kamu kehilangan hak-hak kewarganegaraanmu. Padahal, menjadi warga negara berarti pemimpin negara punya kewajiban utama untuk melindungi warganya. Dan tentu saja, menurut hukum internasional dan kebiasaan yang sudah lama berlaku, warga negara harus dilindungi dari gangguan atau pelecehan oleh negara asing. Itu adalah tugas pertama seorang pemimpin. Tadi saya sempat teringat kamu, Pascal, karena saya mengutip, saya mungkin akan salah sebut namanya, Emer de Vattel, Dav Woord's A Law of Nations. Magawanas tentang itu? Vattel, the Law of Nations. Have you come across that? Emer de Vattel, ya, salah satu filsuf Swiss yang paling terkenal. Yeah, the Law of Nations. Hey, Ya, The Law of Nations. Jadi begini, saya mau bacakan satu kutipan singkat darinya, karena saya baru menemukannya beberapa hari lalu, dan menurut saya ini sangat relevan. Kutipannya begini, siapapun yang memperlakukan seorang warga negara dengan buruk, secara tidak langsung menyinggung negara, karena negara wajib melindungi warganya. Penguasa harus menuntut keadilan atas kesalahan itu, menghukum pelaku, dan kalau bisa, memaksanya untuk memberikan ganti rugi penuh. Kalau tidak, adik negara itu tidak hamahat dan tujuan memujupakin sipil, yahnet tawa. Itu tulis, tak mendua 150 telan Einstein. Itu gagasan dan kontrak sosial.
It's a social contract idea. I mean, by being a citizen of a state and by adhering to its laws and paying its taxes, you then get the right to be protected by the state from other people within your state, but also outside the state. So the social contract here was broken by our governments that did not defend our compatriots, because that's what they're there for. That's their job. And if they don't do that, Kita sebenarnya sedang menyiapkan Tuala Bezath di masa depan. actually for quite something in the future. That is a very good point, because I think that Itu poin yang sangat bagus, karena saya rasa memang benar begitu. Kalau dipikir-pikir, kalau kita memutus ikatan antara warga negara dan negara, itu bukan ide yang baik dalam jangka panjang. Saya akan bilang itu bukan strategi jangka panjang yang bagus. Bahkan tokoh seperti Ronald Reagan pun, demi Tuhan, sangat jelas bahwa tugas pertama seorang pemimpin adalah melindungi warganya. Dan bagaimana bisa orang, ya, menurut saya masalah Luxon itu dia orang yang suka bercanda. Semacam dia dulu direktur utama sebuah maskapai penerbangan, dan dia terus saja menyebut dirinya sebagai direktur utama atau CEO. Saya rasa orang ini nggak terlalu paham soal politik, dan jelas dia juga nggak paham soal hal yang tadi kamu bicarakan, yaitu filsafat politik dan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes dan sebagainya. Kamu maksud Perdana Menterimu itu si pria kecil berkepala botak, meskipun sebenarnya nggak botak, yang cukup pengecut karena tidak melindungi rakyatnya, begitu? Ya, betul. Dan hey, saya mau bikin sedikit perbandingan yang juga saya tulis di artikel itu. Menurut saya, ini hal yang sangat penting. Jadi kalau kita bandingkan dengan tindakan memalukan yang dilakukan Perdana Menteri Selandia Baru, dan juga boleh saya katakan, media arus utama kita, semua media besar, mereka memberitakannya dengan sangat singkat, sekilas saja. Padahal Selandia Baru itu kan negara yang cukup tenang. Biasanya berita besar di sana mungkin soal penyanyi pop yang kakinya patah, atau kucingnya Bu Menggilikudi yang mati, hal-hal seperti itu. Jadi ketika kapal perang mengepung warga sipil, memukuli mereka habis-habisan dan menyandera orang, itu seharusnya jadi berita besar. Tapi mereka malah memperlakukannya seperti berita kecil, lalu cepat sekali beralih ke topik lain. Kamu tahu, menurut saya, itu menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai media kita sekarang, baik di Selandia Baru maupun di negara lain. Sekarang, mari kita bandingkan. Karena, menurut saya, perbandingan yang paling tepat bagi orang Selandia Baru adalah serangan teroris oleh negara Prancis terhadap kapal Greenpeace, Rainbow Warrior. Kapal itu diledakkan di pelabuhan Auckland pada tahun 1985. Salah satu anggotanya, Fernando Pereira, tewas. Dia ada di kapal saat itu. Yang lain, termasuk seorang teman baik saya, sedang makan malam di luar malam itu, baru saja tiba dari Rongelap. Mereka baru saja mengevakuasi para korban uji coba nuklir Amerika Serikat dari Rongelap. Lalu mereka berencana berlayar ke Polinesia, Prancis untuk memprotes uji coba nuklir Prancis di sana, tapi kapal itu diledakkan. Sekarang coba bandingkan. Waktu peristiwa itu terjadi, seluruh kalangan politik di Selandia Baru, seluruh media, dan seluruh rakyat benar-benar panik, dan keadaan itu berlangsung berbulan-bulan. Kami semua, lewat kepolisian, dinas rahasia, dan sebagainya, bekerja di bawah arahan Perdana Menteri kami saat itu, David Lang. Mereka memburu para pelaku teror ini, dan awalnya memang belum tahu siapa yang melakukannya. Tapi akhirnya terungkap bahwa itu adalah aksi terorisme negara. Pelakunya adalah pemerintah Prancis, tepatnya Badan Intelijen Luar Negeri mereka, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, semacam CIA-nya Prancis. Butuh waktu lama untuk akhirnya menemukan kebenaran itu. Yang menandatangani itu ternyata tidak lain adalah Presiden Prancis sendiri, François Mitterrand. Tapi butuh waktu lama untuk sampai ke titik itu. Tapi, ya ampun, betapa kontrasnya. Kami benar-benar menekan pihak Prancis habis-habisan dalam kasus itu. Kami memaksa pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala DGSE, untuk mengundurkan diri. Kami menangkap dua mata-mata itu, Alain Maffart dan Dominique Prieur.
Mereka dipenjara di Selandia Baru. Lalu, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Prancis, pihak Prancis harus membayar untuk kapal baru bagi Greenpeace. Dua mata-mata itu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, dan para pejabat tadi terpaksa mundur dari jabatannya. Those officials had to step down. So that was the action of a prime minister. Jadi waktu itu adalah tindakan dari seorang Perdana Menteri, pemerintah, dan seluruh masyarakat, media, semua orang semuanya mendukung. Itu jadi semacam isu besar yang menyatukan semua pihak. Sekarang, bandingkan dengan Christopher Luxon yang cuma garuk-garuk kepala botaknya, pura-pura nggak ada apa-apa, dan bilang, nggak ada yang perlu dilihat di sini, teman-teman. Dan media Selandia Baru sekarang, media yang memalukan dan kosong pikirannya, lebih suka cerita soal kucing dan hal-hal sepele seperti itu. Tapi nggak mau benar-benar membahas dengan serius kenyataan bahwa rakyat Selandia Baru baru saja mengalami serangan teroris paling besar sejak pengeboman Rainbow Warrior. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan negaraku? And my God, what has happened to my country? So the comparison is very important. Jadi perbandingan ini sangat-sangat penting. Karena dari situ kita bisa lihat kemana arah perjalanan Selandia Baru, kan? Dari yang dulu punya kebijakan luar negeri yang independen, punya kedaulatan, dan benar-benar paham bahwa kalau ada pihak yang menyerang para aktivismu, berarti mereka menyerang dirimu sendiri. Mereka menyerang negara, dan itu yang harus dihentikan. Dan kamu seharusnya tidak hanya meminta, tapi menuntut kompensasi dan tanggung jawab. Sekarang, di tahun 2026, kita ada di situasi yang benar-benar berbeda, bukan? Kita ada di titik di mana Israel bisa menjalankan prioritas kebijakan luar negerinya terhadap siapapun, dimanapun, bahkan di laut lepas. Langkah berikutnya yang mungkin terjadi adalah serangan terhadap para aktivis di luar negeri. Mereka akan mulai memburu orang-orang ini di darat, karena sekarang mereka sudah bisa melakukannya di luar wilayah negara manapun. Baik. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak saja agen-agen Israel masuk ke rumah orang di Jerman, di Selandia Baru, di Australia, lalu memukuli mereka, menculik mereka, atau bahkan membunuh mereka di sana? Maksud saya itu kan langkah alami berikutnya dari perkembangan yang sedang terjadi. Dan tampaknya pemerintah kita tidak masalah dengan itu. Mereka seolah-olah menganggap itu wajar. Tidak. Orang Israel itu istimewa. Kalau pasukan mereka pergi ke suatu tempat, kalau mereka menculik seseorang, pasti dianggap legal. Amerika Serikat, kalau mereka menculik presiden dari negara lain, media kita akan bilang itu tidak apa-apa. Pasti orang itu pengedar narkoba, kan? Jadi sekarang kita benar-benar berada dalam kekosongan moral dan hukum yang sejauh yang saya tahu, tidak ada bandingannya dalam 200 tahun terakhir. Kalau bicara tentang bagaimana orang Eropa memandang kedaulatan mereka sendiri. Menurut saya, ini sebuah tragedi. Karena sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, saya cukup sering, saya yakin kamu juga, Pascal, membaca bagian-bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu dokumen yang sangat bagus. Benar-benar bagus. Dan yang menyedihkan adalah, orang sering mengkritik PBB. Tapi menurut saya masalah utamanya justru ada pada negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris. Yet Sarigi menginjak Piagam PBB menegakkannya. Sekarang, it's berkabah menolak menegakkan sehat warganya sendiri. Dan menurut saya, itu sungguh failing. And I think that's really tragic. I wanted to say one other thing just about the Rainbow Warrior. Saya mau menambahkan satu hal lagi tentang masa Rainbow Warrior, karena menurut saya ini cukup penting. Tadi kamu bicara soal kemandirian. Nah, salah satu dampak dari peristiwa Rainbow Warrior itu seperti suntikan adrenalin bagi jiwa bangsa Selandia Baru. Tiba-tiba kita sadar, teman kita, orang Prancis, ternyata bukan benar-benar teman kita. Dan juga, ini fakta yang luar biasa. Banyak orang masih belum tahu. Pemerintah Australia, tetangga terdekat kita, sahabat kita di seberang Tasman, orang-orang Australia itu membantu sekitar 4, kalau tidak salah 4 atau 5, dari para teroris Prancis itu. Mereka membantu mereka melarikan diri. They helped them to escape.
they'd fled on a yacht to Norfolk Island. Mereka melarikan diri dengan kapal pesiar ke Pulau Norfolk. Orang Selandia Baru berhasil melacak mereka ke sana, tapi pihak Australia menolak untuk menangkap mereka. Jadi mereka bisa berlayar lagi. Di tengah Samudra Pasifik, mereka bertemu dengan kapal selam Prancis. Mereka naik ke kapal selam itu dan menenggelamkan kapal mereka sendiri. Jadi, mereka berhasil kabur berkat orang Australia. Dan saya harus bilang, teman-teman dekat kita yang lain, Amerika dan Inggris, sekutu terdekat kita setelah Australia, sama sekali tidak berkata apa-apa. Tidak sepatah kata pun tentang apa yang dilakukan terhadap Selandia Baru. Dan mereka juga tidak mengkritik Prancis sedikit pun. Jadi, orang Selandia Baru menangkap pesan itu waktu itu. Dan dalam 2 tahun, kami menandatangani Undang-Undang Zona Bebas Nuklir. We had signed the Nuclear Free Zone Act. New Zealand still to this day has a wonderful piece of nuclear. Sampai hari ini, Selandia Baru masih punya undang-undang luar biasa tentang bebas nuklir yang dibuat tahun 1987. Dan yang jadi pemanis di atasnya waktu itu, Amerika dan Australia menendang kita keluar dari aliansi militer ANZUS, yaitu Aliansi Militer Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Dan kami waktu itu saya hampir mengucapkan kata yang sebaiknya tidak saya ucapkan. Tapi banyak dari kami sebenarnya cukup senang melihat berakhirnya aliansi itu. Karena hal itu benar-benar membantu orang Selandia Baru untuk mulai berpikir tentang posisi yang lebih netral, lebih independen, dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan pada aliansi militer. Sayangnya, 41 tahun kemudian, kita mendapati diri kita perlahan kembali ke dalam pengaturan yang sangat tidak sehat seperti itu. Tapi saya tahu, ada gerakan nyata di Selandia Baru yang menentang semua ini. Gerakan yang mendorong agar kita kembali ke kebijakan pertahanan yang independen, bersahabat dengan semua, tidak bermusuhan dengan siapapun, dan memastikan kita punya kebijakan luar negeri yang benar-benar mandiri. Foreign policy that is more genuinely independent. I would hope that actually a good number of the Saya berharap banyak warga Selandia Baru, Australia, dan Eropa akhirnya sadar bahwa hal ini sebenarnya tidak menguntungkan mereka. Bayangkan saja, kalau yang melakukan ini di laut lepas adalah perompak Somalia. Coba pikir sebentar. Kalau perompak Somalia yang naik ke kapal dan memukuli orang-orang seperti itu, pasti beritanya di mana-mana. Semua orang akan marah besar. Dan mungkin sekarang kita sudah berperang dengan Somalia. Kalau memang itu dilakukan oleh perompak Somalia. Exit kan? Karena kemarahannya pasti luar biasa. Tapi karena yang melakukannya adalah orang kulit putih, orang Eropa keturunan kolonial, tiba-tiba semuanya dianggap biasa saja. Pemerintah yang tidak melindungi warganya dari hal seperti ini dan bahkan tidak membicarakannya, ya, tidak ada satupun pemerintah Eropa yang melakukannya. Saya tidak tahu apakah pemerintah Spanyol melakukan sesuatu. Saya rasa pemerintah Spanyol. Or signed berasa. Pedro itu, sekarang dia lagi banyak banget kerja, Pak Sanchez. Dan senang banget rasanya melihat itu. Tapi selain mereka, nggak ada yang ngomong soal ini. Gila aja. Dan kalau pemerintahmu nggak melindungimu dari hal seperti ini, ya sebenarnya kamu nggak punya pemerintah, kan? Ya, saya sarankan orang-orang untuk mencari tahu tentang Pedro Sanchez. Spanyol akan selalu melindungi warganya. Dia menyampaikan pidato yang luar biasa tentang armada Samud dan menegaskan bahwa Spanyol tidak akan menerima hal itu. Dan perbandingannya benar-benar mencolok dengan sikap pengecut yang menyedihkan dari Perdana Menteri saya sendiri. Jadi, menurut Anda, apakah jadi semacam peringatan keras? Maksud saya, tentu saja ya. Media sekarang berusaha menutupi hal ini dan bilang, oh, ini bukan peristiwa penting, cuma sekelompok hippie aneh yang mencoba melanggar hukum Israel dan mendukung terorisme. Tapi, apakah cara seperti itu masih berhasil di kalangan masyarakat Selandia Baru sekarang? Saya rasa memang ada pengaruhnya sampai batas tertentu. Tapi ada juga tanda-tanda positif. Ipsos, lembaga survei internasional besar, baru-baru ini melakukan survei global tentang sikap terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran,
Dan hasilnya, Selandia Baru termasuk salah satu negara yang paling menentang intervensi militer terhadap Iran. Itu sangat menggembirakan. Saya pikir, sebagian alasannya mungkin karena perhitungan dari masyarakat Selandia Baru sendiri. Kita ini tinggal di ujung dunia, di bagian paling selatan Samudra Pasifik. Secara kiasan, kita berada di ujung pipa minyak terpanjang di dunia. Jadi kita sangat rentan terhadap guncangan energi. Dan saya rasa semakin banyak orang biasa yang biasanya tidak terlalu peduli, yang tidak banyak memperhatikan hal-hal seperti genosida atau peristiwa yang terjadi jauh dari sini. Ya sayangnya memang banyak orang seperti itu. Tapi ada satu sisi positif dari krisis minyak ini. It's a strength. Isu geopolitik melengit before selain bisnis makan. Geopolitics, a kitchen table issue. It's actually making ordinary people go, oh. Sebenarnya, hal ini bikin orang-orang biasa berpikir, waduh, bensin saya makin mahal. Bahkan mereka mulai khawatir, apakah nanti kita masih punya solar buat jalanin traktor di pertanian dan hal-hal seperti itu. Jadi, guncangan energi ini, ditambah perang Trump terhadap Iran, perang Netanyahu terhadap Iran, benar-benar terasa dampaknya. Saya sendiri sangat menyadarinya. Saya kenal cukup banyak orang biasa yang sebenarnya nggak terlalu tertarik sama geopolitik. Tapi sekarang mereka mulai nanya ke saya, minta pendapat saya tentang berbagai hal. Dan menurut saya, kalau ada satu hal baik yang muncul dari semua ini, ya mungkin itu. Orang-orang mulai terlibat lebih jauh dengan isu-isu besar di zaman kita. Hal-hal seperti ini seharusnya nggak cuma jadi urusan kita, para pengamat, atau para aktivis yang pintar-pintar itu. And the smart activists. No, but that's the only thing that can actually change. Nggak, tapi itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa mengubah keadaan, kan? Kalau ada kesadaran massal, saya nggak mau menyebutnya kebangkitan, tapi kesadaran bersama, bahwa ini nggak bisa terus begini. Maksud saya, ini bukan cuma mengerikan buat orang-orang yang jadi korban genosida, tapi juga akan makin mengerikan buat semua pihak yang terlibat. Dan biasanya, kesadaran itu mulai muncul di meja makan, saat orang mulai berpikir, oh bisa jadi nanti giliran saya. Jadi, bicara untuk membela orang lain, itu bukan cuma demi mereka, tapi juga untuk melindungi diri sendiri ke depannya. Dan sekarang kita memang melihat eskalasi ini terjadi. Israel, tentu saja, punya sejarah panjang melakukan hal-hal seperti ini, pembajakan di laut lepas. High sea piracy. When was it in 2006 or 7? Kapan itu ya? Tahun 2006 atau 2007, waktu mereka membunuh 5 atau 6 aktivis di kapal Turki yang sedang berusaha mengirim bantuan. Mereka melakukan itu begitu saja dan lolos tanpa konsekuensi. Bahkan mereka punya keberanian untuk menyalahkan pemerintah Turki karena dianggap tidak berbuat apa-apa. Dan Turki waktu itu setidaknya masih punya nyali untuk membela diri dan memprotes keras. Itu jadi isu besar sekali. Tapi orang Israel, mereka memang begitu. Mereka menegaskan, seolah more berpowot si. Manapun, ini ya. Dan nang maat itu tuh menur. Dan langsung menuduh orang itu sebagai Nazi dan anti-Semit. But that's entirely right, Pascal. But the other. Tapi itu benar sekali, Pascal. Tapi hal lain yang agak menyedihkan dari semua ini adalah kita melihat negara seperti Jerman, ya ampun, betapa kerasnya tindakan polisi Jerman terhadap warganya sendiri. Lalu di Inggris, mereka sudah menangkap, kalau tidak salah, sekitar 3.000 orang, para pengunjuk rasa dari Palestine Action, yang hanya membawa papan bertuliskan pesan, dan mereka dituduh di bawah undang-undang terorisme. Mereka menangkap orang-orang Inggris yang baik, orang tua yang terhormat, yang benar-benar mencerminkan martabat dan kebaikan manusia, dan mereka ditangkap dengan tuduhan terorisme. Jadi, masyarakat kita sendiri sebenarnya sedang terancam. Rasanya seperti Zionisme telah menjadi semacam penyakit di dalam banyak masyarakat Barat. Dan sampai kita benar-benar sadar akan hal ini, dan menyadari bahwa kita berada di sisi sejarah yang salah, dan itu dengan cara yang cukup mencolok. We are on the wrong side of history here, rather spectacularly. Like I know you've interviewed Chas. Saya tahu kamu pernah mewawancarai Chas Freeman, duta besar Chas Freeman, dan saya cukup terkejut waktu mendengar dia bilang bahwa, ya, orang-orang Israel sekarang benar-benar menunjukkan semua ciri khas yang dulu dimiliki Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Dan ya, saya tahu, hanya dengan mengucapkan hal itu saja,
sudah bisa membuat rata-rata Zionis Israel marah besar. Tapi sayangnya, kalau kamu tidak mau disebut Nazi, ya jangan berperilaku seperti itu. Saya benar-benar terkejut melihat apa yang terjadi pada masyarakat Israel sekarang. Saya kenal beberapa orang Israel yang sangat baik, orang-orang luar biasa, yang berjuang untuk hal yang sama seperti saya. Dan memang, ada banyak orang hebat yang melakukan pekerjaan luar biasa di Israel. Tapi sayangnya, jumlah mereka sekarang sangat sedikit. Kita sedang menyaksikan sebuah masyarakat yang jujur saja sedang jatuh ke dalam kegelapan. Dan entah kenapa, Israel Tembrachu Tanks ingin ikut semua perjalanan itu. Well, I mean, look, Maksud saya begini, lihat saja. Sekarang mereka belajar dari kaum Zionis dari Israel tentang bagaimana menghadapi oposisi, kan? Caranya adalah dengan membunuh mereka, memenjarakan mereka, menyiksa, memperkosa, menganiaya, dan pada akhirnya melakukan genosida terhadap mereka. Dan itulah cara menghadapi oposisi. Dan sebenarnya, pemerintah kita sekarang sepertinya mulai melihat hal itu dan berpikir ya, mungkin itu cara yang bisa diambil daripada benar-benar mencoba menindak pelanggaran hak asasi manusia yang disorot para aktivis. Jadi, mari kita langgar saja hak asasi para aktivis sampai mereka berhenti. Dan kalau mereka tidak berhenti ya, Israel sudah menemukan cara untuk membiarkan orang mati membusuk di kamp konsentrasi. Dan tentu saja, itu tidak bisa disebut metode Nazi kalau yang melakukannya adalah Israel, kan? Karena mereka sendiri pernah menjadi korban Nazi. Jadi mereka harus dan akan selalu menjadi korban abadi. Jadi kalau kita berpihak pada korban abadi, berarti kita sendiri juga korban. Karena itu, kita hanya membela diri dari para aktivis yang dengan cara yang aneh, ingin hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Saya benar-benar berpikir, inilah arah yang sedang diambil oleh sebagian orang di Eropa sekarang. Mereka tidak lagi melihat Zionisme di Israel sebagai sesuatu yang bersifat fasis atau sebagai masyarakat fasis, tapi justru sebagai sesuatu yang patut ditiru. Dan kita bisa lihat bagaimana beberapa aturan dan regulasi mulai disesuaikan untuk menekan bentuk-bentuk perbedaan pendapat seperti ini, terutama di Inggris. Cukup menarik bahwa hal muncul lagi dari sana, dan tentu saja juga di Jerman. Jadi sebenarnya cara negara-negara ini sekarang membiarkan para aktivis mereka diperlakukan, disalahgunakan, dan dilecehkan oleh Israel. Seharusnya mengikuti permaaf Frans Rove Timo di negara-negara itu. Untuk betat, as tidak amanangan, that's a menfruta steni. Yes, I hope we move. Ya, saya berharap kita bisa kembali ke prinsip negara hukum. Kita sering dengar para pemimpin politik terus-menerus bicara soal tatanan internasional yang berbasis aturan. Tapi saya curiga, mereka jauh lebih sedikit membaca hal-hal itu dibanding saya. Karena mereka sendiri sering melanggarnya. Dan saya pikir, kita semua akan lebih baik kalau benar-benar kembali ke sistem yang berbasis aturan, di mana kita sungguh menghormati, misalnya, kedaulatan wilayah suatu negara. Seperti negara berdaulat Iran, entah kita suka atau tidak dengan pemerintahnya, itu tetap negara berdaulat, dan keutuhan wilayahnya harus dihormati. Itu bagian dari piagam bangsa. Prinsip untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara itu sangat penting. Tapi hal itu terus saja dilanggar. Akibatnya, kita sekarang berada dalam situasi yang luar biasa, di mana justru Iran yang memberi kita semacam pelajaran tentang hukum perilaku internasional. Dan saya harus bilang, sementara perang imperialis terhadap Iran ini dijalankan oleh Amerika Serikat dan Israel, dan syukurlah, pemerintah saya sendiri, meskipun pemimpinnya tampaknya ingin ikut sepenuhnya bersama Amerika dan Israel, akhirnya terhalang oleh Menteri Luar Negerinya. Selama semua itu terjadi, saya sepenuhnya mendukung hak Iran untuk melakukan perlawanan. Saya juga berharap hal ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi Amerika, bagi Israel, dan juga, seperti yang tadi kita bicarakan, bagi semua negara Barat yang tampaknya sudah kehilangan arah. Bukan, maksud saya, pihak yang saat ini benar-benar membela hukum internasional, yang berbeda dengan apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan, tapi hukum internasional yang sesungguhnya,
yaitu aturan yang seharusnya mengatur semua negara berada di atas mereka dan bukan alat bagi mereka. Nah, bagian itu sekarang justru dijaga oleh Iran, Tiongkok, dan Rusia. Karena mereka masih rasional, dalam arti mereka berusaha membangun struktur keamanan dan mencoba menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa bekerja untuk seluruh dunia. Sementara gagasan Barat tentu saja seperti yang kita lihat pada Israel, yaitu dominasi total, dan kalau perlu pemusnahan demi mencapai tujuan mereka. Jadi itulah sebabnya hari ini Tiongkok mengajukan usulan perdamaian yang sudah disetujui oleh Iran. Ada 4 poin. Dan kalau diringkas, keempatnya pada dasarnya mengatakan, matter mau yang kita bermain. Dan pihak Iran setuju dengan itu, karena kalau langkah itu diambil, Iran akan mendapat manfaat di bawah NPT, termasuk pengayaan uranium dan penggunaannya untuk tujuan sipil. Selain itu, blokade akan dicabut, sanksi hukum juga dihapus, semua sanksi yang bukan dari PBB. Itu saja sudah akan menjadi hal yang sangat besar. Maksud saya, semua itu akan hilang kalau kita benar-benar mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu membawa kita kembali ke piagam PBB. Itulah yang saat ini ingin dijaga oleh pihak lain. Sebenarnya, hanya seluruh dunia politik Barat, dan di puncaknya tentu saja Amerika Serikat dan Israel, yang sedang berusaha menciptakan seperangkat aturan yang sama sekali berbeda. Seolah-olah mereka berkata, kami yang menentukan apa yang harus kamu lakukan. Dan kalau kamu menentang, kami akan menghancurkanmu. Dan sekarang mereka sedang mencoba menciptakan contoh-contoh seperti itu. Ya, dan saya harus bilang, salah satu hal juga soal hukum internasional. Rekan Anda, Tuan Vartel, yang tadi saya kutip, dia menyinggung soal perlunya ganti rugi. Kalau ada kerusakan, harus ada ganti rugi. Jadi Iran punya hak penuh untuk menuntut ratusan miliar dolar sebagai kompensasi atas kejahatan besar ini, yaitu perang agresi. Dan boleh saya tambahkan, Pascal, saya rasa mengingat kecil sekali kemungkinan Israel dan Amerika akan membuka buku cek dan membayar ganti rugi. Ide Iran mengenakan biaya transit kecil, sekitar 1% atau semacam itu, untuk lalu lintas di Selat Hormuz adalah cara yang sangat baik bagi Iran untuk benar-benar mendapatkan apa yang memang pantas mereka terima, yaitu ganti rugi atas kejahatan-kejahatan ini. Dan hey, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, karena tadi saya sudah cukup keras mengkritik pemerintah saya, juga negara-negara Barat, dan sebagainya. Tapi saya ingin memuji para aktivis luar biasa ini. Mereka itu yang terbaik di antara kita. Mereka benar-benar orang-orang hebat. Dan pengalaman saya bersama mereka sangat memperkaya. Saya sudah berbicara dengan orang-orang di Turki, di Yunani, dan di sini, di Selandia Baru, yang terlibat dalam gerakan ini. Saya ingin membahas semua, stana orang luar biasa. Hahuna Ormsby, Julian Blondell, dan Jay O'Connor. Julian Blondell, Jay O'Connor, Samuel Leeson, Musa Tahir, Musa Tahir, Son Jensen, Rana Hamida, dan teman-teman saya seperti Bianca Ransom, dan banyak lagi. Saya bisa sebutkan terus. Orang-orang luar biasa yang terlibat dalam perjuangan yang luar biasa juga. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar memberi kita harapan. Mereka membuat kita percaya bahwa keadaan bisa jadi lebih baik. Kita bisa membalikkan keadaan ini. Dan orang-orang bisa melakukannya, karena mereka semua orang yang sangat baik, sangat tulus. Mkia alahan mana sesuai bersikap. Keberanian mereka untuk berdiri membelah kemanusiaan, menurut saya itu sungguh luar biasa. Ini danti itu harik sidling yang saya ingin saya sampaikan. Ya, dan menurut saya, itu sebenarnya penutup yang sangat baik. Juga sebagai secercah harapan bahwa masih ada orang-orang yang benar-benar berusaha melakukan sesuatu dan punya keberanian untuk mempertaruhkan nyawa demi orang lain. Dan, seperti yang kita tahu, genosida itu masih terus terjadi saat ini. Israel masih membunuh puluhan, bahkan mungkin ratusan orang setiap minggu di Gaza, Lebanon, dan tepi barat. Tingkat kerutan dan deportasi yang sedang benar-benar mengerikan. Tapi ada orang di debat yang memakter hak tenyu.
in the collective West that try to oppose this is also opposing their own system, right? Because again, Itu juga berarti menentang sistem mereka sendiri kan? Karena sekali lagi, negara kita secara aktif ikut membantu pelaksanaan genosida itu. Semua itu nggak akan bisa berjalan tanpa dukungan internasional. Ini adalah upaya bersama. Jadi gerakan untuk menentangnya juga harus menjadi upaya bersama. Oh ya, liputannya bagus banget Eugene. Buat siapapun yang mau lihat lebih lanjut, mereka sebaiknya berlangganan di solidarity.nz ya. Maksud saya, di sana smalling bestalestim thrang in for stillers. For your mail distribution, right? Cool, yeah. Wah, ito, tubith kisi. Ngurangnya soliti.co.nz dan bambwabiskan baguti. Bebaskan Marwan Barghouti dan bebaskan semua orang yang menderita di bawah rezimit yang menindas ini. Eugene Doyle, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. So much for your time today.